Ketika Kerajaan Uni Emirat Arab, UEA, akhirnya mengumumkan penolakan atas tawaran investasi raksasa dari Tiongkok, dan sebaliknya, mempercayakan seluruh pembangunan sistem inti medis dan teknologi negara untuk dekade mendatang kepada Indonesia, seluruh dunia seolah membeku dalam keheningan yang penuh keterkejutan. Kuwait segera menyusul, mengumumkan akan merombak total sistem jaminan kesehatan nasionalnya dengan meniru model Indonesia. Arab Saudi bahkan lebih jauh lagi, secara langsung menyerahkan pengawasan semikonduktor cerdas paling krusial di kota masa depan NEOM kepada perusahaan Indonesia. Menghadapi pengaruh Indonesia yang datang tiba-tiba dan tak terbendung ini, bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok yang biasanya begitu angkuh, tampak kelabakan. Keduanya bergegas mengeluarkan pernyataan darurat, mencoba mengklarifikasi situasi. Namun, di tengah pusaran opini publik internasional yang kacau itu, sang raja yang begitu disegani di dunia Timur Tengah, di bawah tatapan siaran langsung miliaran pasang mata dengan nada yang nyaris khusyuk, mengucapkan sebuah kalimat yang menggetarkan jiwa semua orang. Beliau berkata, Indonesia bukan hanya penyelamat nyawa saya, tetapi juga mercusuar kebijaksanaan yang menuntun kami, bangsa-bangsa bersaudara, keluar dari kutukan sumber daya alam. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mengapa sebuah negara kepulauan yang di panggung politik global seringkali sengaja diabaikan oleh negara-negara besar, mampu membuat para bangsawan yang mengendalikan urat nadi minyak dunia menundukkan kepala mereka yang agung? Ini bukan mitos, bukan pula propaganda politik. Ini adalah keajaiban nyata yang terjadi hanya dalam 72 jam. 3 hari yang singkat itu telah menulis ulang sepenuhnya definisi negara adidaya di benak keluarga kerajaan Timur Tengah. Sekarang, izinkan saya membukakan tirai dari kisah legendaris ini. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton, dan pastikan untuk berlangganan, karena Anda tidak akan mau ketinggalan berita esok hari. Nama saya, Fahd bin Abdullah. Saya adalah Kepala Protokol Kerajaan Uni Emirat Arab, bertanggung jawab mengurus segala agenda eksternal dan detail kehidupan mewah para anggota keluarga kerajaan. Sepanjang paruh pertama hidup saya, dunia dalam benak saya adalah benteng kokoh yang dibangun oleh petrodolar dan hegemoni barat. Hidup saya sempurna tanpa celah. Sampai hari itu, saat pesawat pribadi Boeing 747,8 VIP kami menghadapi bencana hidup mati di ketinggian 33.000 kaki di atas Teluk Benggala, hari itu seharusnya menjadi hari yang cerah. Kami sedang dalam perjalanan menuju Tokyo. Di dalam kabin, duduk para tokoh yang mampu mengguncang pasar energi global. Penguasa UEA saat ini, Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Mahkota Faisal yang muda dan energik yang memegang kekuasaan minyak, serta belasan taipan minyak Arab Saudi dan pejabat tinggi Dewan Investasi. Tanpa berlebihan, total kekayaan para penumpang di pesawat ini cukup untuk membeli seluruh PDB benua Afrika selama setahun, dan masih ada kembaliannya. Suasana di kabin awalnya sangat menyenangkan, diwarnai aroma kopi luwak yang khas. Para bangsawan sedang hangat mendiskusikan agenda kunjungan ke Jepang. Jepang selalu menjadi mitra terpercaya kami di Asia, semangat monozukuri kesempurnaan dalam pengerjaan. Mereka sejalan dengan selera kami yang mengejar kesempurnaan. Pangeran Mahkota Faisal, sambil memutar-mutar cangkir kristalnya, berkata kepada Menteri Khalid di sampingnya, perjalanan ke Tokyo kali ini, selain kerjasama energi, saya juga ingin meninjau sistem medis Jepang. Kondisi kesehatan Ayahanda Raja belakangan ini kurang stabil. Mungkin Rumah Sakit Universitas Tokyo adalah pilihan yang baik. Menteri Khalid adalah seorang tokoh konservatif garis keras. Di matanya, selain kekuatan militer Amerika dan presisi mesin Jerman, negara lain di dunia ini tidak ada yang istimewa. Ia segera menyahut, pikiran Anda cemerlang. Yang mulia, di seluruh Asia, memang hanya Jepang yang layak kita percayai. Adapun Tiongkok, meskipun volume ekonomi mereka besar, raksasa industri itu selalu memberi kesan kasar dan tidak nyaman. Data mereka tidak transparan. Sistem mereka penuh risiko politik. Mengenai wilayah Asia lainnya, Menteri Khalid tertawa meremehkan. Mereka hanyalah sekumpulan negara dunia ketiga yang bertahan hidup dengan menjadi buruh kontrak untuk Barat. Sama sekali tidak layak disebut. Saya berdiri di samping, mendengarkan dalam diam. Dalam persepsi kami saat itu, hierarki di Asia sangat jelas. Jepang adalah kelas 1, Tiongkok adalah kelas 2 yang besar tapi berbahaya. Sedangkan tempat seperti Indonesia, di benak kami,
bahkan tidak masuk hitungan kelas 3. Dalam ingatan kami, tempat itu hanyalah sebuah negeri yang memproduksi kerajinan tangan murah, kopi instan, dan pabrik-pabrik perakitan yang menjadi kuli di lapisan bawah rantai pasok Amerika. Kami tidak pernah menyangka tempat yang kami anggap sebagai negeri para kuli ini akan segera memberi kami sebuah pelajaran yang menggetarkan tentang peradaban dan martabat. Tepat saat para menteri bersiap untuk bersulang merayakan perjalanan Tokyo yang akan datang, sebuah ledakan dahsyat merobek keheningan. Suaranya begitu keras seolah palu Thor menghantam badan pesawat. Sesaat kemudian, Boeing 747 yang megah itu bergetar hebat seperti daun kering di tengah badai dan mulai kehilangan ketinggian. Cangkir-cangkir mahal di atas meja pecah berkeping-keping. Musik klasik yang elegan digantikan oleh sirene alarm yang memekakkan telinga dan jeritan panik para bangsawan. Secara naluriah, saya melompat ke arah kursi roda raja, mencengkeramnya erat-erat agar beliau tidak terlempar. Getaran pesawat ini bukan turbulensi biasa. Ini adalah pertanda kerusakan struktural. Saya telah bertugas di pesawat kerajaan selama 25 tahun, melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah merasakan getaran mengerikan dari jurang kematian seperti ini. Pangeran Mahkota Faisal, dengan wajah pucat pasi, berteriak ke interkom. Apa yang terjadi? Segera sambungkan ke kapten. Melalui pengeras suara, terdengar suara kapten yang bergetar hebat. Mayday, Mayday. Mesin nomor 3 di sisi kanan mengalami ledakan katastrofik. Pecahannya merusak sistem hidrolik. Daya dorong mesin nomor 4 menurun drastis. Sayap terbakar. Kita kehilangan ketinggian. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam hati semua orang. Pangeran Mahkota Faisal, bagaimanapun juga adalah calon pemimpin. Ia menekan rasa takutnya dan memerintahkan dengan suara lantang, segera cari titik pendaratan darurat. Bandara besar terdekat di mana? Suara navigator terdengar putus asa. Yang mulia, berdasarkan koordinat dan ketinggian saat ini, kita tidak mungkin mencapai Tokyo. Di depan kita ada dua pilihan. Terbang ke utara menuju Shanghai atau Beijing di Tiongkok, atau terbang ke timur menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Indonesia. Menteri Khalid, seolah menemukan sebatang jerami penyelamat, berteriak tanpa berpikir, masih perlu ditanya, tentu saja ke Tiongkok, ke Shanghai atau Beijing. Mereka ekonomi terbesar kedua di dunia, infrastruktur mereka megah, bandara mereka cukup besar untuk menangani insiden seperti ini. Jangan pernah ke tempat yang namanya Indonesia itu. Jangan pernah ke pulau kecil yang hanya bisa membuat komponen elektronik. Namun, kata-kata kapten selanjutnya menghancurkan ilusi Menteri Khalid. Menteri, itu tidak mungkin. Kami baru saja menghubungi kontrol lalu lintas udara Tiongkok, tetapi respons mereka sangat birokratis dan lambat. Terlebih lagi, menurut radar cuaca, pesisir tenggara Tiongkok saat ini sedang dilanda badai petir hebat. Ditambah lagi, mereka sepertinya sedang mengadakan latihan militer. Wilayah udara diblokir ketat. Dengan kondisi struktur pesawat kita yang rusak, memaksakan diri menembus badai petir atau zona latihan militer, sama saja dengan bunuh diri. Wajah Menteri Khalid memerah padam. Ia mengayunkan tangannya dengan marah, seolah merasa sangat terhina. Jadi maksudmu kita akan menyerahkan nyawa Raja UEA yang agung ini ke pulau kecil bernama Indonesia itu? Kau tahu tempat apa itu? Tempat itu bahkan tidak diakui oleh. Maksudku, tempat itu kumuh dan terbelakang. Apakah landasan pacu mereka bisa menahan pesawat kita? Apakah tim penyelamat mereka mengerti apa itu standar protokol kerajaan? Ya Tuhan, ini benar-benar memalukan. Lebih baik kita ambil risiko terbang ke Singapura daripada mendarat di negara buruh yang terbelakang itu. Kapten berteriak dengan suara nyaris menangis. Tidak ada waktu lagi. Api di mesin nomor 3 menjalar. Jika kita ragu 1 menit lagi, sayap akan patah dan kita semua akan jatuh ke laut sebagai bola api. Kita tidak punya pilihan lain. Hanya bisa ke Indonesia. Ini satu-satunya jalan hidup kita. Kabin menjadi sunyi senyap. Raja Salman, karena guncangan hebat dan rasa takut, sudah mengenakan masker oksigen dengan napas terengah-engah. Pangeran Mahkota Faisal, melihat penderitaan ayahnya, menggertakkan gigi dan membuat keputusan yang mengubah sejarah itu. Ke Indonesia, katanya. Tapi aku peringatkan kalian. Hubungi pihak Indonesia. Mereka hanya diizinkan menyediakan landasan pacu dan bahan bakar. Katakan pada mereka, tidak boleh ada seorang pun yang mendekati pesawat kami. Tidak boleh ada yang menyentuh peralatan kami. Setelah mengisi bahan bakar, kita segera berangkat menuju Jepang. Aku tidak percaya teknologi mereka, apalagi kondisi kebersihan mereka.
Pesawat berbelok tajam, menyeret asap tebal dan kobaran api, meluncur menuju kepulauan yang pernah kami pandang sebelah mata, Indonesia. Saya menatap daratan yang semakin dekat di luar jendela. Hati saya dipenuhi doa putus asa. Ya Allah, mengapa harus Indonesia? Dalam imajinasi kami, tempat itu adalah gugusan pulau yang bertahan hidup di sela-sela, penuh dengan pabrik-pabrik kumuh dan jalanan yang semrawut. Mungkin di sana, bahkan tidak ada satu pun landasan pacu yang mulus. Istana terbang kami yang megah ini mungkin akan tergelincir dari landasan dan patah menjadi dua. Seiring menurunnya ketinggian, menembus lapisan awan tebal, pemandangan daratan Indonesia untuk pertama kalinya terlihat jelas di mata saya. Para bangsawan dengan cemas menempel di jendela. Menteri Khalid mengerutkan kening, siap untuk mencari-cari kesalahan di daerah terbelakang ini. Lihat itu, tunjuk Menteri Khalid. Nada suaranya mengandung keterkejutan dan kebingungan. Itu bukan atap-atap seng yang reyot. Itu jalan tol. Yang menyambut kami bukanlah pemandangan kumuh dan kekacauan seperti yang kami bayangkan. Melalui jendela, saya melihat jaringan jalan yang terjalin rumit, seperti pembuluh darah. Itu adalah jalan tol lingkar luar Jakarta. Bahkan dari udara, terasa denyut volume lalu lintas dan keteraturan yang mengagumkan. Truk-truk kontainer raksasa yang tak terhitung jumlahnya melaju tertib, mengangkut chip berteknologi tinggi senilai jutaan dolar menuju bandara dan pelabuhan. Dan di cakrawala yang jauh, sebuah monumen ikonik menjulang ke angkasa, monumen nasional, berdiri tegak di tengah senja, memancarkan cahaya yang melambangkan peradaban. Tugu itu, Pangeran Mahkota Faisal menyipitkan matanya. Tampaknya lebih kokoh daripada Burj Khalifa kita. Tapi kami tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan. Saat roda pendaratan menyentuh aspal, benturan keras membuat seluruh pesawat mengeluarkan suara sobekan logam yang memilukan. Seluruh lampu di kabin padam seketika, hanya menyisakan lampu darurat merah yang berkedip-kedip dalam kegelapan. Jeritan para bangsawan kembali terdengar. Pegang erat, kita akan jatuh. Selama beberapa puluh detik pesawat meluncur, waktu terasa berjalan sangat lambat. Di luar jendela, hanya ada lampu pemandu biru di sisi landasan yang melesat mundur seperti hitungan mundur dari sang maut. Kami meluncur dalam kegelapan, kecepatan seolah tidak berkurang sama sekali. Tepat ketika saya mengira kami akan meluncur keluar dari ujung landasan dan tewas dalam lautan api, sebuah kekuatan pengereman yang kuat namun stabil tiba-tiba mengambil alih. Pesawat seolah ditarik oleh sebuah tangan raksasa yang tak terlihat, dengan lembut namun tegas. Kecepatan secara ajaib melambat, dan akhirnya berhenti dengan mulus. Kami selamat. Kabin dipenuhi suara napas lega dan bisikan syukur kepada Tuhan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Suara kapten yang tergesa-gesa dan penuh kekaguman kembali terdengar melalui pengeras suara. Yang mulia sekalian, mohon segera lihat keluar jendela. Kami bergegas ke jendela, dan pemandangan di depan mata membuat saya, seorang protokoler yang sudah terbiasa dengan pemandangan megah, merinding. Ini bukan penyelamatan biasa. Tepat saat pesawat kami berhenti, 12 unit mobil pemadam kebakaran khusus bandara dengan cat kuning cerah telah membentuk formasi pertahanan, berbentuk V yang sempurna, mengepung pesawat kami. Mereka tidak datang secara serampangan, melainkan bergerak seperti satu unit pasukan mekanis yang sangat terlatih. Di belakang mereka, menyusul 8 unit ambulans canggih yang dilengkapi kabin isolasi bertekanan negatif, serta beberapa kendaraan hitam bertanda Kementerian Kesehatan, Pusat Pengendalian Penyakit. Sebelum kami sempat bereaksi, meriam air bertekanan tinggi dari mobil pemadam kebakaran sudah dengan presisi menembak ke arah sayap kanan yang berasap. Busa kimia putih menyelimuti api seperti longsoran salju. Menteri Khalid terbelalak, menatap jam tangannya dengan tidak percaya. Kita baru berhenti beberapa menit. 3 menit? Kurang dari 1 menit, Menteri, suara kapten, terdengar penuh kekaguman. Tepatnya, dari saat roda kami berhenti berputar hingga busa disemprotkan, hanya butuh 58 detik. Wajah Menteri Khalid membeku. Bagaimana mungkin, bahkan di Bandara Internasional Dubai, untuk mengaktifkan respons biokimia dan pemadam kebakaran tingkat tertinggi seperti ini, butuh setidaknya 8 menit. Ini Indonesia. Bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kita? Kemudian, Kapten mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Menteri, ada satu hal lagi yang lebih mengerikan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengosongkan seluruh landasan pacu utara hanya untuk kita. Apa maksudnya?
Apakah Anda merasa landasan pacu tadi sangat lengang saat kita mendarat? Kapten menarik napas dalam-dalam. Bandara Soekarno-Hatta adalah salah satu hub tersibuk di Asia Tenggara. Rata-rata, setiap 2 menit ada satu pesawat kargo yang lepas landas atau mendarat. Tetapi setelah menerima sinyal darurat kita, Pusat Kontrol Lalu Lintas Udara Indonesia, hanya dalam waktu 8 menit, secara paksa mengalihkan 23 pesawat yang seharusnya lepas landas atau mendarat di landasan ini, termasuk 10 Boeing 7147 yang penuh dengan muatan chip. Pangeran Mahkota Faisal menoleh dengan kaget. 8 menit, mengalihkan 23 pesawat dan tidak menyebabkan tabrakan di udara atau kelumpuhan bandara? Benar Yang Mulia, jawab Kapten. Ini adalah kemampuan kontrol lalu lintas udara kelas dunia. Bandara Heathrow tidak bisa melakukannya, JFK juga tidak. Kecepatan kalkulasi dan kekuatan eksekusi seperti ini seolah-olah dikendalikan oleh superkomputer. Kabin kembali hening. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena kebingungan setelah persepsi kami dihancurkan secara paksa. Menteri Khalid menggelengkan kepala, bergumam. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sebuah negara yang hanya bisa menjadi buruh kontrak. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan mobilisasi sekelas militer seperti ini? Saat itu, sebuah suara asing terdengar dari pengeras suara kabin. Seorang petugas darat telah terhubung ke saluran komunikasi kami. Yang membuat kami terkejut. Suara itu tidak berbicara dalam bahasa Inggris yang kaku, bukan pula bahasa Indonesia, melainkan dalam bahasa Arab klasik yang begitu fasih dan standar hingga membuat kami merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan menyertai Anda, Yang Mulia Raja Salman dan para tamu terhormat. Di sini, Pusat Tanggap Darurat Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Api telah sepenuhnya padam, struktur badan pesawat telah dipastikan aman, Garbarata akan segera terhubung. Mohon para tamu tetap tenang. Syukur kepada Allah yang telah membuat Anda semua tiba dengan selamat di Indonesia. Menteri Khalid tampak seperti melihat hantu. Mereka berbicara bahasa Arab, dan itu adalah dialek formal yang digunakan di kalangan kerajaan. Perasaan aneh di hati saya semakin kuat. Apakah Indonesia yang miskin dan terbelakang yang kami kenal itu benar-benar pernah ada? Atau selama ini kami telah dibutakan oleh kesombongan kami sendiri? Garbarata perlahan terhubung. Saat pintu kabin terbuka, saya merasa kaki saya masih sedikit gemetar. Di luar pintu berdiri belasan orang. Yang paling mengejutkan adalah pakaian mereka. Mereka tidak mengenakan seragam murah, melainkan setelan jas hitam yang rapi, dengan pin bunga melati emas di kerah mereka. Seorang pria paruh baya di barisan depan melangkah maju. Wajahnya ramah, pembawaannya tenang. Dengan bahasa Arab yang bahkan tidak akan bisa dicela di Istana Riyadh, ia berkata, "Selamat datang di Indonesia. Saya Suryo Pratomo, Direktur Protokol Negara dari Kementerian Luar Negeri. Nama Arab saya Yusuf. Saya pernah bertugas di perwakilan kami di Arab Saudi selama 10 tahun. Hari ini, saya yang akan bertanggung jawab penuh atas penyambutan dan keamanan Anda sekalian." Pangeran Faisal tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ia memandang pria bernama Suryo Pratomo ini dari atas ke bawah, bertanya dengan tidak percaya, "Anda, orang Indonesia asli, aksen Anda bahkan memiliki nuansa dialek kerajaan Riyadh yang murni. Bagaimana ini mungkin?" Bapak Suryo sedikit membungkuk, nadanya rendah hati namun penuh percaya diri. Yang Mulia terlalu memuji. 12 tahun bertugas sebagai diplomat di Arab Saudi adalah masa paling berharga dalam hidup saya. Bagi saya, gurun pasir dan kepulauan ini keduanya adalah rumah saya. Belum selesai ia berbicara, tatapan tajam Bapak Suryo menyapu wajah pucat Raja Salman. Tanpa basa-basi, ia hanya mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat. Seketika, sebuah kendaraan khusus berwarna putih dengan desain futuristik meluncur tanpa suara ke mulut Garbarata. Itu bukan kursi roda atau tandu biasa, melainkan sebuah kapsul transfer isolasi bertekanan negatif yang dilengkapi sistem penunjang kehidupan. Ini adalah perangkat paten yang dikembangkan Indonesia selama pandemi untuk melindungi pasien kritis, kini dimodifikasi menjadi kapsul pemindahan kerajaan dengan standar tertinggi. Bapak Suryo menjelaskan dengan suara pelan, napas Yang Mulia tampak sesak. Perangkat ini dapat menyediakan oksigen murni kelas medis dan memantau detak jantung secara real-time melalui chip AI, memastikan proses pemindahan tanpa risiko. Mata Menteri Khalid yang penuh keraguan kembali terbelalak.
Ia menunjuk ke perangkat yang panel instrumennya berkedip-kedip canggih itu dengan suara tajam. Kita baru mendarat darurat, kurang dari 10 menit. Bagaimana kalian bisa menyiapkan peralatan canggih untuk pasien jantung seperti ini? Ini tidak logis. Bapak Suryo tetap mempertahankan senyumnya yang menenangkan, namun matanya memancarkan efisiensi khas seorang pejabat Indonesia. Menteri, inilah efisiensi tata kelola digital Indonesia. Sejak detik pertama kami menerima sinyal Mayday dari pesawat Anda, sistem imigrasi kami sudah terhubung dengan basis data global dan mengonfirmasi daftar penumpang. Saat mengetahui Yang Mulia Raja memiliki riwayat penyakit jantung, perangkat ini langsung didatangkan dari unit gawat darurat RSPAD Gatot Subroto terdekat. Di Indonesia, nyawa adalah yang utama. Kami terbiasa berlari lebih cepat dari maut. Menteri Khalid membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Efisiensi negara besar yang ia banggakan, di hadapan pulau kecil yang ia remehkan ini, tampak begitu lamban dan kikuk. Namun, pelajaran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah Raja Salman ditempatkan dengan aman, Bapak Suryo melirik jam tangannya dan berkata dengan hormat, "Sekarang adalah waktu Shalat Asyar. Saya tahu Anda semua baru saja melewati guncangan jiwa dan raga, dan membutuhkan ketenangan. Kami telah menyiapkan ruang syalat khusus di bandara. Apakah Anda berkenan untuk menunaikan syalat terlebih dahulu sebelum menuju rumah sakit?" Kalimat ini seperti petir yang menyambar semua muslim yang hadir. Pangeran Faisal hampir kehilangan ketenangannya karena terkejut. Di Indonesia, ada musola. Dan kalian bahkan tahu, waktu syalat kami, Bapak Suryo mengangguk. Benar, Yang Mulia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, kami adalah tujuan wisata ramah muslim nomor 1 di dunia di antara negara-negara non-OKI. Silakan ikuti saya. Ketika kami melangkah masuk ke ruang syalat yang terletak di area VIP terminal, bahkan Direktur Investasi Tarik yang paling kritis pun menahan napas. Ruangan itu sama sekali tidak dibuat seadanya. Lantainya dilapisi karpet tebal gaya Persia. Dindingnya dihiasi kaligrafi Arab yang indah. Udara dipenuhi aroma kayu gaharu yang akrab. Yang paling menakjubkan adalah layar digital di dinding. Tidak hanya menunjukkan arah kiblat dengan presisi, tetapi juga memperbarui jadwal syalat lokal secara real-time. Ini bukan bandara di negara non-muslim. Ini bahkan lebih khusyuk dan sakral daripada ruang syalat di banyak hotel bintang 5 di Dubai. Setelah syalat, Bapak Suryo menyajikan teh dan kudapan. Menteri Khalid secara naluriah hendak menolak. Ia mendengus dingin. Kami hanya mengonsumsi makanan halal. Bagaimana mungkin pulau di Asia Timur ini mengerti? Namun, saat melihat apa yang ada di nampan, sisa kalimatnya tersangkut di tenggorokan. Di atas nampan itu tersaji kurma ajwa asli. Di sebelahnya ada buah-buahan tropis terbaik. Kemasannya dengan jelas dicetak dengan logo sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bapak Suryo dengan tenang menambahkan, "Ini adalah kurma organik premium yang ditanam di perkebunan kami di Jawa Timur. Rasanya tidak kalah dengan produk asli dari Arab Saudi. Harap tenang. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 restoran dan pabrik yang telah lulus sertifikasi halal yang ketat." Menteri Khalid benar-benar bungkam. Ia mengambil sebutir kurma dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa manis yang akrab itu membuatnya tidak bisa lagi menemukan alasan untuk menyerang. Sejak menginjakkan kaki di tanah ini, narasi keterbelakangan dan ketidakbecusan yang kami bangun di kepala, lapis demi lapis, dirobek oleh kenyataan yang canggih, efisien, dan penuh hormat. Saat meninggalkan lobi bandara, kami disambut oleh 5 unit mobil MPV premium Lexus LM350H berwarna hitam. Mobil jenis ini di Jepang dan Indonesia dianggap sebagai kelas utama di darat. Kenyamanannya jauh melampaui mobil-mobil Eropa yang biasa kami gunakan. Saat iring-iringan mobil memasuki jalan tol, saya menatap keluar jendela, bersiap untuk menghadapi penilaian akhir. Saya pikir bandara mungkin hanya etalase. Di luar sini, pastilah pabrik-pabrik kumuh dan perkampungan miskin yang kami bayangkan. Namun, saat konvoi melaju di jalan tol Jakarta Merak, pemandangan di depan mata sekali lagi membuat saya kehilangan kata-kata. Malam telah tiba. Sisi kiri dan kanan jalan tol tidak gelap dan sunyi seperti yang saya bayangkan. Sebaliknya, terang benderang oleh cahaya dari kompleks bangunan pabrik raksasa yang membentang tanpa putus. Tetapi pabrik-pabrik ini tidak seperti di Tiongkok yang penuh asap dan debu. Mereka memancarkan kesan bersih seperti laboratorium berteknologi tinggi. Itu adalah koridor teknologi yang menghubungkan Tangerang dan Serpong.
Logo-logo perusahaan yang bersinar biru berkedip di kegelapan malam. Nusantara Semikonduktor, Indofood, Bio Farma. Pangeran Mahkota Faisal menatap bangunan-bangunan raksasa di luar jendela, keningnya berkerut. Khalid, bukankah kau bilang tempat ini hanya membuat kerajinan tangan murah? Mengapa pabrik-pabrik ini terlihat lebih canggih daripada laboratorium NASA? Menteri Khalid menyeka keringat dingin di dahinya, mencoba membela diri. Ini mungkin hanya penampilannya saja, Yang Mulia. Lihat bangunan-bangunan itu, meskipun besar, teknologinya pasti milik asing. Mereka hanya para buruh yang merakit saja. Saat itu, mobil memasuki kawasan metropolitan Jakarta. Di kejauhan, di langit malam, sebuah menara raksasa yang menjulang seperti bambu yang tumbuh tingkat demi tingkat, menara Garuda emas, muncul dengan megah di tengah pandangan. Menara itu tidak memancarkan kemewahan norak seperti para OKB, melainkan sebuah keindahan yang bersahaja, tangguh, dan penuh filosofi timur. Di layar LED raksasa, di dinding luar gedung, terpampang informasi pasar saham hari itu. Sebagai direktur investasi, Tarik sangat peka terhadap angka. Tiba-tiba ia menunjuk keluar jendela dan berteriak dengan suara yang nyaris berubah. Masya Allah, kalian lihat indeks di gedung itu. IHSG menembus 8.000 poin. Bagaimana mungkin? Aku ingat, indeks Hang Seng Hong Kong sekarang hanya di level 16.000-an. Suara Direktur Tarik terdengar sangat menusuk di dalam mobil yang senyap. Ia menatap lekat data keuangan real-time di tabletnya, jarinya gemetar saat menggeser layar, seolah sedang memastikan sebuah kesalahan matematika yang mustahil. Tidak mungkin. Ini benar-benar melanggar akal sehat ekonomi. Indeks harga saham gabungan Indonesia secara resmi melampaui indeks Hang Seng Hong Kong tahun lalu. Ini adalah Golden Cross pertama dalam 30 tahun. Dan menurut prediksi terbaru IMF, PDB per kapita di sini sudah melampaui Jepang dan Korea Selatan. Udara di dalam mobil membeku. Kata-kata cemoohan yang sudah disiapkan Menteri Khalid seolah disumpal kapas. Kami selalu mengira Indonesia adalah negara buruh yang hidup dari margin keuntungan tipis, sementara Hong Kong dan Tiongkok adalah jantung keuangan Asia. Tapi saat ini, kenyataan menampar kami dengan keras. Negara kepulauan yang terisolasi ini, dalam akumulasi kekayaannya, secara diam-diam telah mengalahkan macan Asia yang dulu menjadi panutan, bahkan melampaui pusat keuangan yang dibanggakan oleh negara adidaya tetangganya. Saya memandang pemandangan kawasan Sudirman yang melesat di luar jendela, ada getaran aneh di hati saya. Di sini tidak ada kemewahan yang mencolok seperti di Dubai, tidak ada dekorasi emas di mana-mana. Tetapi setiap gedung, setiap lampu, memancarkan kepercayaan diri dan keteraturan yang hanya dimiliki oleh peradaban yang sangat maju. Kepadatan Indomaret dan Alfamart di pinggir jalan sungguh mencengangkan. Dan di dalam toko buku Gramedia yang masih terang benderang di tengah malam, yang saya lihat bukanlah buruh-buruh yang lelah, melainkan anak-anak muda yang tak terhitung jumlahnya sedang membaca dengan khusyuk. Sebuah negara yang miskin sumber daya alam, dengan apa mereka bisa melampaui Hong Kong yang didukung oleh seluruh pasar Tiongkok? Raja Salman bersandar lemah di kursinya, tetapi matanya berkilat penuh perenungan. Fahd, sepertinya kita semua salah lihat. Yang tersembunyi di sini bukanlah minyak, melainkan jenis energi lain yang lebih kuat. Tiba-tiba bip, bip, bip. Wajah Raja Salman mendadak pucat pasi. Tangannya yang semula berada di sandaran kursi bergetar hebat. Lalu dengan kesakitan ia memegangi dadanya. Ayahanda, teriak Pangeran Faisal panik. Alarm berbunyi nyaring di dalam mobil. Perangkat monitor portabel dari RSPAD itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. ST segment elevation. Acute myocardial infarction. Berhenti. Cepat berhenti, teriak Menteri Khalid kalang kabut. Panggil ambulans. Tidak. Langsung hubungi kedutaan Amerika. Kita butuh rumah sakit militer AS. Tidak ada waktu, Menteri. Suara Bapak Suryo tetap tenang luar biasa. Ia tidak menghiraukan teriakan Khalid, melainkan langsung memberi perintah melalui komunikator di kerahnya. Aktifkan koridor hijau. Kode merah. 1. Target. RSP, Gatot Subroto. Minta Dinas Perhubungan segera ambil alih kontrol sinyal lalu lintas di sepanjang rute. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menjungkir balikkan pemahaman kami tentang manajemen perkotaan. Konvoi kami tidak berhenti, malah berakselerasi. Di depan kami, melalui kaca depan, jalanan Jakarta yang semula padat seolah terbelah seperti Laut Merah oleh Nabi Musa.
Semua lampu lalu lintas berubah menjadi hijau tepat saat kami mendekati persimpangan, sementara arus lalu lintas dari arah lain dihentikan dengan presisi beberapa puluh meter jauhnya. "Sihir apa ini?" seru Tarik. "Ini adalah sistem kontrol lalu lintas cerdas berbasis AI milik Jakarta," jelas Bapak Suryo sambil terus memantau tanda-tanda vital Raja. Ambulans dan pusat kendali lalu lintas terhubung secara real-time. Di Jakarta, untuk menyelamatkan nyawa, seluruh kota akan memberi jalan untuk Anda. Hanya dalam 8 menit. Di tengah jam sibuk di sebuah kota metropolitan Asia, kami hanya butuh 8 menit untuk sampai dari pusat kota ke RSPAD Gatot Subroto yang megah. Ini bukan rumah sakit swasta mewah untuk kaum elit, melainkan pusat medis kelas atas milik negara yang khusus melayani para purnawirawan dan kepala negara. Di depan pintu UGD, sebuah tim medis berseragam bedah hijau tua sudah menunggu. Pemimpinnya adalah seorang dokter oriental berkacamata tanpa bingkai dengan tatapan tajam. "Saya Dr. Budi, kepala bedah jantung," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Bicaranya cepat, tapi tetap sopan. Ini bukan waktunya untuk bernegosiasi. Ruang operasi hibrida sudah siap, lengan robotik Da Vinci sudah dikalibrasi. Mohon keluarga segera menandatangani surat persetujuan. Menteri Khalid berdiri menghalangi Tandu, bertanya dengan keras kepala. "Siapa kau? Apakah kau punya gelar dari Harvard? Jantung raja kami lebih berharga dari seluruh rumah sakitmu ini. Aku tidak bisa menyerahkan yang mulia kepada orang yang tidak jelas asal-usulnya." Dr. Budi berhenti, melepas maskernya, memperlihatkan wajah yang penuh percaya diri, bahkan sedikit angkuh. "Saya praktek di Mayo Clinic di Amerika selama 15 tahun, sebagai konsultan kepala transplantasi jantung di sana. Tapi saya memilih kembali ke Indonesia, karena di sini ada peralatan yang lebih canggih dan tim yang lebih hebat daripada di Amerika. Menteri, jika Anda membuang waktu 30 detik lagi, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkan raja Anda." Pangeran Faisal, melihat ekspresi kesakitan ayahnya, mendorong Khalid minggir. "Dengarkan dokter, segera bawa masuk." Pintu ruang operasi tertutup di depan kami. Melalui kaca anti peluru di ruang observasi lantai 2, saya melihat pemandangan yang seolah berasal dari film fiksi ilmiah. Lengan-lengan robotik multisumbu raksasa tergantung di udara. Layar-layar beresolusi tinggi yang tak terhitung jumlahnya memperbesar gambar pembuluh darah jantung raja hingga ratusan kali. Begitu jelas hingga denyut pembuluh darah kapiler pun terlihat. Peralatan ini. Pangeran Faisal, seorang penggemar teknologi, menempel di kaca, bergumam. "Ini robot bedah Da Vinci, generasi keempat terbaru. Dan lihat pencitraan 3D yang dihitung secara real-time itu. Kecepatan komputasinya luar biasa." Bapak Suryo, yang berdiri di samping kami, menatap peralatan itu dengan kebanggaan mendalam sebagai orang Indonesia. Ia berkata pelan, "Yang mulia, tahukah Anda, chip yang mengendalikan lengan robotik itu untuk melakukan pemotongan presisi tingkat mikron diproduksi hanya 50 km dari sini, di Lembah Teknologi Nusantara di Serpong. Mesin ini mungkin bermerek asing, tetapi otak dan sistem sarafnya adalah buatan Indonesia. Di dunia ini, hanya Indonesia yang bisa menguasai sekaligus keahlian medis untuk menyelamatkan nyawa dan daya komputasi inti untuk menggerakkan mesin-mesin ini. Di dalam ruang operasi, pertempuran tanpa suara sedang berlangsung. Tidak ada pemandangan darah dan daging yang mengerikan seperti yang kami bayangkan. Sebaliknya yang ada adalah sebuah pertunjukan seni yang menyerupai perbaikan jam tangan presisi. Kami melihat Dr. Budi duduk di konsol kontrol, jari-jarinya dengan ringan menggerakkan joystick. Beberapa meter darinya, lengan robotik Da Vinci, dengan stabilitas yang melampaui batas kemampuan manusia, dengan presisi memasukkan sebuah kateter yang lebih tipis dari sehelai rambut ke dalam arteri koroner raja. Penyumbatan 98% di arteri koroner kanan, terdengar suara tenang dokter. Budi dari pengeras suara. "Siapkan angioplasti balon, pasang stand berlapis obat." Di layar, area pembuluh darah yang semula gelap gulita itu dalam beberapa detik terbuka. Darah segar, seperti sungai yang kekeringan mendapatkan air kembali. Seketika menerobos sumbatan, mengalir kembali ke setiap sudut jantung. Saya melihat di panel monitor, saturasi oksigen darah raja naik pesat dari level berbahaya 85% menjadi 99%. Hati kami yang tegang akhirnya lega. Operasi selesai, total waktu 42 menit. 42 menit. Di Dubai, waktu sebanyak itu
mungkin hanya cukup untuk mengisi formulir pendaftaran rumah sakit. Di Amerika, mungkin bahkan belum cukup bagi ahli anestesi untuk menyelesaikan persiapan. Tapi di Indonesia, waktu itu sudah cukup untuk memberikan kehidupan baru bagi seorang raja yang sekarat. Ketika Raja Salman didorong ke ruang ICU premium dan sadar kembali, wajahnya tampak sangat segar. Aku merasa seperti baru saja tidur nyenyak. Beban berat di dadaku hilang, kata Raja Salman, sambil menggenggam tangan Pangeran Faisal. Suaranya lemah, namun jelas. Dokter-dokter di sini memiliki tangan Tuhan. Namun keesokan paginya, ketika staf administrasi rumah sakit menyerahkan tagihan medis, guncangan budaya yang sesungguhnya baru saja tiba. Menteri Khalid menerima lembaran tagihan itu. Keningnya langsung berkerut. Wajahnya menjadi sangat tidak senang. Ia menoleh ke Bapak Suryo yang selalu berjaga di samping. Nadanya terdengar marah dan terhina. Bapak Suryo, apakah ini lelucon? Atau kalian meremehkan kemampuan membayar kerajaan UEA? Saya melirik tagihan itu. Tertulis total biaya, 208 juta rupiah. 280 juta rupiah. Sekitar $18.000 AS. Menteri Khalid membanting tagihan itu ke meja. Kami melakukan operasi yang sama di klinik di Amerika. Tagihannya minimal $200.000. Apakah kalian salah tulis 2 angka 0? Atau kalian menggunakan stand murahan berkualitas buruk untuk raja kami? Menghadapi tuduhan mendadak itu, Dr. Budi, sang ahli jantung, kebetulan masuk untuk visitasi. Ia tidak marah, malah tersenyum dengan ekspresi yang nyaris kasihan. Ia mengeluarkan sebuah kartu tipis dari sakunya, sebuah kartu yang selalu dibawa oleh orang Indonesia, kartu BPJS Kesehatan. Menteri, Anda salah paham, jelas Dr. Budi dengan tenang. Biaya 18,000,000 dolar itu sudah merupakan tarif khusus medis internasional, lebih dari 2 kali lipat standar biaya mandiri untuk warga lokal Indonesia. Jika Yang Mulia Raja memiliki kartu ini, artinya jika beliau adalah warga negara Indonesia, untuk operasi ini beliau hanya perlu membayar biaya pendaftaran dan sebagian iuran, totalnya kurang dari $100. $100? Pangeran Faisal berdiri kaget. Tidak mungkin. Teknologi secanggih ini, peralatan semahal ini, bagaimana mungkin biayanya hanya segitu? Apakah dokter tidak butuh makan? Apakah rumah sakit tidak butuh biaya operasional? Inilah sisi lain dari keajaiban Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS. Bapak Suryo menyela pada saat yang tepat. Nadanya penuh dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Menurut Indeks Perawatan Kesehatan Global Numbeo, Indonesia telah bertahun-tahun menduduki peringkat pertama di dunia. Biaya administrasi kami di bawah 2%, sementara di Amerika angka itu 15%. Kami tidak memiliki perusahaan asuransi serakah yang mengambil keuntungan di tengah-tengah. Pemerintah, sebagai pembayar tunggal, dengan efisiensi tertinggi menjamin hak hidup setiap warga negara. Bapak Suryo berjalan ke jendela, menunjuk seorang pria tua yang sedang fisioterapi di taman rumah sakit. Yang Mulia, lihat bapak tua itu. Beliau mungkin hanya seorang pensiunan tentara atau pedagang di pasar. Tapi beliau baru saja menerima operasi dari dokter kepala yang sama. Di ruang operasi sebelah kamar Yang Mulia, menggunakan stand impor dengan spesifikasi yang sama. Di Indonesia, entah itu presiden atau petani, di hadapan penyakit nyawa mereka mutlak setara. Kata-kata itu menghantam jiwa kami seperti palu godam. Di dunia kami, layanan kesehatan memiliki kasta. Perawatan terbaik hanya untuk keluarga kerajaan dan orang kaya. Rakyat biasa hanya bisa mengantre di rumah sakit umum yang penuh sesak, menunggu kematian. Kami terbiasa menggunakan uang untuk membeli hak istimewa, tetapi orang Indonesia menggunakan sistem untuk mendapatkan martabat. Menteri Khalid terdiam lama. Kepalanya yang semula angkuh untuk pertama kalinya tertunduk. Ia menatap tagihan murah di tangannya, jarinya sedikit gemetar. Ini bukan lagi tagihan. Ini adalah surat keputusan yang menertawakan ketidakberdayaan petrodolar. Saat itu, Raja Salman tiba-tiba angkat bicara. Suaranya, meskipun tua, penuh dengan kearifan. Faisal, kau lihat, kita menggunakan minyak untuk membeli rumah sakit termahal di dunia. Tetapi kita tidak bisa membeli jiwa yang setara seperti ini. Tagihan $18.000 ini lebih berat daripada semua emas di kas negara kita. Raja menoleh ke Bapak Suryo, tatapannya bukan lagi seperti memandang pejabat negara kecil, melainkan seperti memandang seorang guru yang dihormati. Bapak Suryo, saya dengar Indonesia belakangan ini sedang mengembangkan pengobatan presisi dan bank data biologis.
Saya tidak ingin hanya membayar tagihan ini lalu pergi. Saya ingin tahu, jika UEA ingin membangun sistem seperti ini, harga apa yang harus kami bayar? Bapak Suryo tersenyum. Ia tahu, titik balik yang sesungguhnya telah tiba. Ini bukan lagi pendaratan darurat yang tak disengaja, melainkan awal dari penataan ulang peta geopolitik. Yang mulia, harganya bukanlah uang, kata Bapak Suryo penuh makna, melainkan kepercayaan. Sama seperti industri semikonduktor kami, Indonesia tidak pernah menggunakan teknologi sebagai senjata untuk memeras sekutu. Kami bersedia berbagi, selama Anda bersedia memandang Indonesia sebagai mitra sejati, bukan sekadar tempat berlindung sementara. Bagus sekali, mata Raja Salman berkilat penuh ketegasan. Sebelum keluar dari rumah sakit, saya ingin bertemu dengan Presiden Anda. Tapi sebelum itu, Raja memandang keluar jendela ke arah gemerlap malam Jakarta. Saya dengar kota ini adalah salah satu yang teraman di dunia. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bukan dari dalam mobil anti peluru, tetapi melihatnya seperti orang Indonesia biasa. Atas permintaan tegas Raja, kami berganti pakaian biasa, hanya membawa 2 pengawal dan Bapak Suryo diam-diam meninggalkan rumah sakit. Hal ini mutlak tidak terbayangkan di Abu Dhabi. Perjalanan Raja biasanya berarti penutupan jalan dan iring-iringan mobil lapis baja. Tetapi di tengah malam Jakarta, penguasa aset ratusan miliar dolar ini, seperti seorang kakek biasa di kursi roda, membaur dalam keramaian di kawasan Sudirman. Saat itu sudah pukul 1 dini hari, tetapi di kota ini, malam seolah baru saja dimulai. Ini adalah pemandangan paling luar biasa yang pernah saya lihat. Di Dubai, jalanan tengah malam biasanya milik para pembalap liar atau mobil patroli polisi. Tetapi di sini, saya melihat gadis-gadis muda mengenakan celana pendek dengan earphone di telinga, berlari sendirian di trotoar. Saya melihat para karyawati pulang kerja, menenteng jajanan malam yang baru dibeli, berjalan santai di gang-gang yang terang benderang tanpa rasa waspada. Tidak ada ketakutan, tidak ada menoleh ke belakang, hanya ada rasa nyaman yang wajar. Saraf Menteri Khalid terus tegang. Tangannya selalu berada di pinggang, waspada mengamati sekeliling. Bapak Suryo, apakah di sini benar-benar tidak perlu pengawal? Membiarkan wanita keluar sendirian jam segini, tidakkah takut diculik atau dilecehkan? Bapak Suryo berhenti, menunjuk ke kamera CCTV yang ada di mana-mana, dan papan nama Indomaret yang terang. Menteri, menurut Indeks Kejahatan Global Numbeo, Indonesia adalah salah satu negara teraman di dunia, dan dalam peringkat rasa aman bagi wanita yang bepergian sendirian di malam hari, kami adalah nomor 1 di Asia. Di sini, kebebasan adalah udara, keamanan adalah tanah. Kami tidak perlu menggunakan hukum yang keras untuk mengekang rakyat, karena saling menghormati sudah terukir dalam DNA orang Indonesia. Saat kami berbicara, kami melewati sebuah Indomaret yang bersinar dengan cahaya kuning hangat. Toko seperti ini sepertinya ada di mana-mana di Indonesia. Bapak Suryo tersenyum dan mengundang kami masuk. Yang mulia, saya ingin menunjukkan kepada Anda pusat pemerintahan Indonesia yang sesungguhnya, pusat pemerintahan. Di sini, Pangeran Faisal membuka pintu dengan ragu. Kami disambut oleh sapaan penuh semangat. Selamat datang. Ini bukan toko kelontong biasa, melainkan sebuah pusat sosial miniatur yang terkonsentrasi. Saya melihat seorang kasir muda, mungkin seorang mahasiswa, dengan cekatan menangani 3 hal sekaligus. Membuatkan kopi panas untuk seorang bapak, membantu seorang ibu mengambil paket belanja online, dan mengarahkan seorang kakek untuk membayar tagihan listrik. Bapak Suryo berjalan ke kasir dan menjelaskan, Yang mulia, ini bukan hanya tempat menjual barang. Orang Indonesia bisa membayar pajak, membeli tiket kereta api, mengirim paket internasional, bahkan mencetak dokumen di sini. Di seluruh Indonesia, ada lebih dari 17.000 gerai seperti ini. Kepadatannya salah satu yang tertinggi di dunia. Ini berarti jangkauan layanan pemerintah telah sampai ke setiap sudut jalan. Direktur Tarik menatap kesibukan itu dengan mata seorang pebisnis yang antusias. Luar biasa. Inilah efisiensi distribusi yang paling ekstrem. Kita menghabiskan miliaran dolar untuk membangun sistem kota pintar. Ternyata orang Indonesia menyelesaikannya dengan beberapa mesin kasir dan karyawan yang terlatih. Tetapi yang benar-benar mengguncang Raja bukanlah mesinnya, melainkan orang-orang yang duduk di area makan di dekat jendela. Di sana duduk beberapa siswa SMA berseragam. Meja mereka dipenuhi buku pelajaran dan laptop. Meskipun sudah dini hari, wajah mereka tampak lelah, tetapi mata mereka sangat fokus.
Mereka sedang mendiskusikan soal kalkulus yang rumit. Di samping mereka ada nasi bungkus dan mie instan murah. Raja memberi isyarat agar saya mendorongnya mendekat. Dengan ramah, ia bertanya dalam bahasa Inggris kepada salah satu siswa laki-laki, "Anak muda, sudah selarut ini. Kenapa tidak pulang tidur?" Siswa itu mengangkat kepala, membetulkan kacamatanya. Sedikit malu namun sopan menjawab, "Pak, kami akan ujian nasional minggu depan. Perpustakaan sudah tutup. Di sini ada AC dan terang. Kami ingin belajar satu bab lagi. Kalian ingin masuk jurusan apa?" "Saya ingin masuk teknik elektro di ITB, Pak," jawab siswa itu. Matanya berbinar. "Saya ingin masuk ke Nusantara Semiconductor, merancang chip tercanggih di dunia." Kalimat itu menyambar raja seperti kilat. Di negara kami, anak-anak muda bermimpi memiliki mobil mewah, memelihara cheetah, atau hidup tanpa beban dari tunjangan kerajaan. Kami punya uang, kami bisa mempekerjakan insinyur terbaik dari seluruh dunia. Tetapi kami tidak bisa membeli dahaga akan pengetahuan dan penciptaan yang tulus dari dalam hati seperti ini. Setelah keluar dari Indomaret, Raja terdiam lama sekali. Hingga kami tiba di toko buku Gramedia yang terkenal di dekatnya, yang buka 24 jam. Melalui jendela kaca, saya melihat di dalamnya penuh dengan orang. Bukan sedang bermain ponsel, melainkan membaca buku. Orang tua berambut putih, anak muda yang modis, bahkan ibu rumah tangga bersandal jepit, semuanya sedang membolak-balik buku dengan tenang. "Fahd," suara raja terdengar sedikit tercekat. "Kau lihat, inilah mengapa mereka bisa menang dari kita. Minyak akan habis, tambang emas akan kering. Tetapi ketekunan yang terukir di tulang, dahaga akan pengetahuan ini, adalah harta karun yang tak akan pernah habis." Raja menunjuk ke anak-anak muda itu. "Kita mengira Indonesia hanyalah sebuah pabrik perakitan. Tapi sebenarnya, seluruh kepulauan ini adalah sebuah kawah candra di muka raksasa untuk menempa talenta. Mereka tidak memiliki sumur minyak, tetapi mereka mengebor dari otak anak-anak ini sesuatu yang lebih berharga daripada minyak." Menteri Khalid berdiri di sudut jalan, memandangi kota yang tak pernah tidur ini. Di sini tidak ada kesombongan yang menjulang ke langit seperti Burj Khalifa di Dubai, tetapi ada fondasi yang kokoh seperti bumi. Ia pernah menertawakan orang-orang di sini yang hanya pantas menjadi buruh rendahan. Tapi sekarang ia mengerti. Justru orang-orang Indonesia yang makan nasi bungkus di Indomaret dan belajar hingga larut malam di toko buku inilah yang memegang kunci yang membuat dunia berputar. "Aku salah," kata Menteri Khalid pelan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengakui kesalahan secara total. Kita ingin membeli masa depan dengan uang. Tetapi orang Indonesia sedang menciptakan masa depan dengan tangan mereka sendiri. Saat itu, ponsel Bapak Suryo berdering. Ia mengangkat telepon, ekspresinya menjadi serius. Sesaat kemudian ia menoleh ke Raja. "Yang mulia, telepon dari Istana Kepresidenan. Bapak Presiden mendengar kondisi Anda membaik. Beliau berharap bisa sarapan bersama Anda besok dalam kapasitas pribadi untuk membahas kerjasama mengenai masyarakat yang tangguh dan rantai pasok semikonduktor." Raja menarik napas dalam-dalam, merapikan pakaiannya. Meskipun masih di kursi roda, wibawa seorang raja telah pulih sepenuhnya, dan ditambah dengan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. "Katakan pada presiden Anda," kata Raja, "aku tidak hanya akan menemuinya, aku akan membawa sebuah hadiah. WA memutuskan untuk menarik investasi dana abadi senilai 100 miliar dolar dari Tiongkok. Aku akan bertanya pada presiden Anda, apakah industri semikonduktor Indonesia sanggup menelan uang ini?" Keesokan paginya, saat fajar pertama menyinari Jalan Medan Merdeka, konvoi kami perlahan memasuki bangunan megah bergaya Art Deco yang penuh dengan jejak sejarah, Istana Merdeka. Berbeda dengan lapangan beton raksasa yang menindas di Beijing, atau istana emas yang sangat mewah di Dubai, tempat ini memberi kesan agung, elegan, dan ramah. Bangunan ini telah menyaksikan perjalanan kepulauan ini dari zaman kolonial hingga menjadi mercusuar demokrasi di Asia. Ia tidak menghalangi rakyat dengan tembok tinggi, melainkan merangkul dunia dengan sikap terbuka. Raja, meskipun masih di kursi roda, tampak sangat bersemangat. Ia bersikeras untuk secara pribadi membawa janji senilai ratusan triliun rupiah itu untuk bertemu dengan pemimpin negara kepulauan yang tangguh ini. Di ruang pertemuan, kami bertemu dengan Bapak Presiden. Ia mengenakan setelan gelap yang sederhana dan pas di badan. Tidak ada kemegahan yang berlebihan, hanya jabat tangan yang erat dan senyum yang hangat. "Selamat datang di Indonesia, Yang Mulia Raja Salman."
Saya dengar tim medis kami. Tidak mengecewakan Anda. Sapaan Presiden terdengar seperti sapaan seorang teman lama. Bukan basa-basi diplomatik. Bukan tidak mengecewakan, kata Raja dengan haru. Kalian menyelamatkan hidupku dan juga menyadarkan jiwaku. Bapak Presiden, saya datang tidak hanya membawa ucapan terima kasih, tetapi juga sebuah keputusan yang akan mengubah takdir Timur Tengah. Ketika Direktur Tariq meletakkan proposal rencana kerjasama semikonduktor dan AI senilai ratusan triliun itu di atas meja, yang merupakan pengalihan investasi dari Tiongkok ke Indonesia, suasana di ruang rapat menjadi khidmat. Ini bukan sekadar investasi, ini adalah sebuah pernyataan sikap geopolitik. Namun, di saat yang bersejarah ini, Menteri Khalid, seorang tokoh garis keras yang meskipun telah dibuat takjub oleh Indonesia, masih mempertahankan pemikiran realis yang ekstrem, mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Pertanyaan ini juga merupakan bayangan terbesar di benak semua investor di seluruh dunia. Bapak Presiden, Khalid menatap mata Presiden dengan serius. Kami mengakui teknologi Indonesia adalah nomor 1 di dunia, medisnya nomor 1, peradaban masyarakatnya juga kelas atas. Tetapi, ada gajah di dalam ruangan yang tidak bisa kita abaikan. Tiongkok. Mereka ada di seberang lautan, dengan ribuan rudal. Kami mempertaruhkan masa depan UEA di sebuah tong mesiu yang bisa meledak kapan saja. Apakah ini benar-benar aman secara strategis? Ini adalah pertanyaan yang bisa membekukan setiap pertemuan diplomatik. Tetapi saya melihat Presiden tidak menghindar. Ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Ia hanya dengan tenang mengangkat cangkir teh di atas meja, menyesapnya perlahan, lalu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Menteri, menurut Anda, apa itu keamanan yang sesungguhnya? Apakah itu bergantung pada tembok tinggi dan rudal? Presiden meletakkan cangkir tehnya, tatapannya tajam. Di zaman senjata kuno, keamanan datang dari tebalnya dinding benteng. Tetapi di era digital, keamanan datang dari ketidaktergantikan. Presiden berdiri, berjalan ke sebuah peta dunia di dinding, dan jarinya dengan ringan menunjuk ke posisi Indonesia. Kepulauan ini kecil, tetapi kami memproduksi 92% chip proses canggih di dunia, mulai dari jet tempur F-35 Amerika, kota pintar yang sedang kalian bangun di Dubai, hingga superkomputer milik Tiongkok sendiri. Setiap jantungnya berdetak di sini. Saat itu, Menteri Ekonomi yang mendampingi menambahkan serangkaian data yang seperti sebuah pukulan telak, benar-benar menghancurkan keraguan Khalid. Inilah yang kami sebut perisai silikon Nusantara. Jika produksi di Indonesia berhenti, ekonomi global akan mengalami syok dalam 48 jam. Kerugian yang ditimbulkan akan mencapai lebih dari 10% PDB global. Ini adalah daya gentar yang lebih kuat daripada senjata nuklir manapun. Menyerang Indonesia tidak sama dengan menyerang sebuah negara, tetapi sama dengan menyerang urat nadi peradaban manusia modern. Termasuk Tiongkok sendiri, tidak ada yang sanggup menanggung akibat dari kehancuran mesin dunia ini. Jadi, Presiden berbalik. Nadanya tenang namun penuh kekuatan. Menempatkan uang di Indonesia bukanlah menempatkannya di tong mesiu, melainkan di dalam brankas yang akan dijaga mati-matian oleh seluruh dunia. Karena yang kami genggam adalah kunci menuju masa depan. Raja. Setelah mendengar perkataan ini, rasa kagum di matanya telah berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Di UEA, kami terbiasa membeli perlindungan sekutu dengan uang. Tetapi orang Indonesia, mereka menggunakan kekuatan yang tak tergantikan untuk membuat seluruh dunia terpaksa menjadi pelindung mereka. Inilah kearifan bertahan hidup tingkat tertinggi. Luar biasa, Raja memukul sandaran kursi rodanya dengan keras, memecah keheningan. Perisai silikon ini lebih membuatku tenang daripada benteng baja manapun. Khalid, apa kau masih punya pertanyaan? Menteri Khalid menarik napas dalam-dalam. Kali ini, ia membungkuk dengan tulus. Tidak ada lagi yang mulia. Ini adalah argumen strategis paling sempurna yang pernah saya dengar. Keamanan Indonesia memang dibangun di atas keserakahan dan ketakutan seluruh umat manusia. Serakah akan teknologi mereka dan takut kehilangan mereka. Ini adalah sebuah strategi yang jenius. Sebelum pertemuan berakhir, Presiden memberikan hadiah khusus kepada Raja. Bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah wafer silikon 3 nanometer yang dibingkai dalam kristal. Ini adalah hasil kerja keras tak kenal lelah para insinyur kami, kata Presiden. Ini melambangkan semangat Indonesia, menciptakan nilai yang sangat besar di dalam ruang yang sangat kecil.
Saat berjalan keluar dari istana, matahari siang bersinar terang di lapangan. Saya memandangi bendera merah putih yang berkibar ditiup angin. Ada rasa haru yang aneh di hati saya. Bendera ini tidak lagi hanya mewakili sebuah negara, melainkan sebuah bangsa besar yang dengan kebijaksanaan, kerja keras, dan nilai-nilai demokrasi berhasil mekar di sela-sela para raksasa. Sebelum naik mobil, Direktur Tariq berbisik kepada saya, "Fahd, segera kirim telegram ke Riyadh. Beritahu pihak Arab Saudi, jika mereka masih ragu akan memberikan pesanan untuk kota Neom kepada siapa, katakan pada mereka, jika tidak memilih Indonesia, kota masa depan mereka itu paling-paling hanyalah tumpukan balok Lego yang mahal." Saya tahu, semuanya sudah diputuskan. Ini bukan hanya kerjasama bisnis. Ini adalah penghormatan kolektif dari dunia Arab kepada kebijaksanaan dari Timur. Dan tujuan kami selanjutnya adalah menyaksikan langsung sumber kebijaksanaan itu. Markas Besar Nusantara Semikonduktor, yang disebut sebagai Gunung Pelindung Bangsa. Di sana, kami akan melihat bagaimana orang Indonesia mengubah pasir menjadi emas. Setelah meninggalkan istana, konvoi kami melaju ke selatan di jalan tol. Kurang dari 1 jam, kami tiba di Silicon Valley versi Indonesia yang legendaris, kawasan sains dan teknologi di Serpong. Dalam bayangan kami, kawasan industri seharusnya penuh dengan cerobong asap, kebisingan, dan limbah. Tetapi yang saya lihat di sini adalah kompleks bangunan geometris yang dikelilingi oleh pepohonan hijau, bersih, bahkan memiliki nuansa khusyuk seperti biara. Udara tidak berbau polusi, melainkan dipenuhi aroma khas teknologi tinggi yang dingin dan teratur. Konvoi akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan yang penampilannya tidak mencolok, tetapi membuat semua pemimpin negara besar di dunia ingin mengunjunginya. Di sana tergantung papan nama dengan beberapa kata sederhana. PT Nusantara Semikonduktor Nusakon. Bagi orang awam, ini hanyalah sebuah perusahaan. Tetapi, bagi yang mengerti, ini adalah kuil suci peradaban modern. Ini adalah gunung pelindung bangsa bagi orang Indonesia. Kami disambut oleh seorang wakil presiden senior. Rambutnya sudah memutih, tetapi tatapannya setajam filsuf. Ia tidak membawa kami ke kantor-kantor mewah, melainkan langsung ke sebuah jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, yang menghadap ke clean room di bawahnya. Pada saat itu, bahkan Raja Salman yang sudah terbiasa dengan istana emas, terdiam karena terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Di dalam ruangan raksasa yang bermandikan cahaya kuning khusus itu, kami tidak melihat pekerja berlumuran oli. Yang kami lihat hanyalah sosok-sosok, tak terhitung jumlahnya yang mengenakan pakaian antistatis putih seperti astronot. Mereka, di lingkungan yang 1000 kali lebih bersih dari ruang operasi, mengoperasikan mesin litografi senilai ratusan juta dolar. Mesin-mesin itu, di bawah komando mereka, sedang mengukir sirkuit yang lebih kecil dari DNA manusia ke atas wafer silikon yang berkilauan seperti pelangi. Inilah alkimia, kata sang wakil presiden. Nadanya datar, tetapi mengandung kekuatan dahsyat. Para alkemis kuno ingin mengubah timah menjadi emas. Mereka gagal, tapi orang Indonesia berhasil. Kami mengubah pasir yang ada di mana-mana menjadi chip yang ratusan kali lebih berharga dari emas. Pangeran Faisal menempel di kaca, menatap mesin-mesin yang beroperasi itu dengan penuh hasrat, seperti seorang anak kecil melihat sihir. Inikah saraf yang mengendalikan dunia? Benar, Yang Mulia, jawab sang wakil presiden. Chip 3 nanometer yang sedang diproduksi di depan mata Anda ini akan dipasang di iPhone tahun depan, di server AI Nvidia, di sistem pertahanan rudal Amerika. 90% dari daya komputasi kelas atas di dunia lahir di ruangan ini. Jika listrik di sini padam 1 menit saja, harga saham di Wall Street akan runtuh. Menteri Khalid saat ini sudah benar-benar kehilangan kesombongannya. Ia menatap sosok-sosok yang sibuk itu dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama mengganggunya. Orang Amerika punya uang, orang Tiongkok punya banyak tenaga kerja. Kenapa justru orang Indonesia yang berhasil mencapai puncaknya? Mesin-mesin ini, bukankah bisa dibeli jika punya uang? Sang wakil presiden berbalik, menunjuk ke kepalanya, lalu ke jantungnya. Menteri, Anda bisa membeli mesin litografi ASML dari Belanda. Anda bisa membangun pabrik yang lebih besar dari ini. Tapi Anda tidak bisa membeli insinyur Indonesia. Anda tidak bisa membeli semangat juang untuk meningkatkan yield rate sebesar 0,1% yang rela bertempur tanpa tidur di laboratorium selama 3 bulan. Ini bukan mesin yang bekerja. Ini adalah keajaiban yang dirajut oleh puluhan ribu talenta terbaik Indonesia, bergelar doktor dan master,
dengan masa muda dan disiplin mereka. Disiplin, gumam Raja. Anak-anak muda kami punya mobil sport dan elang, tapi anak-anak muda di sini punya disiplin. Kemudian, Wakil Presiden membawa kami ke sebuah dinding pameran yang dipenuhi sertifikat paten dan daftar klien. Di sana, saya melihat sebuah fakta yang mengejutkan. Entah itu Apple, Qualcomm, Intel, bahkan negara-negara adidaya militer yang saling bermusuhan. Urat nadi mereka semua terjalin di kepulauan ini. Inilah perisai silikon yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Raja berbalik, menatap putra dan para menterinya dengan penuh arti. Kalian mengerti sekarang, kekuatan sejati bukanlah berapa banyak minyak yang kau miliki, karena minyak suatu hari akan habis. Kekuatan sejati adalah membuat dunia tidak bisa hidup tanpamu. Indonesia tidak punya minyak, tidak punya gas alam, tetapi mereka menjadikan diri mereka seperti udara. Direktur Tarik saat itu sedang sibuk menghitung sesuatu di buku catatannya. Ia mengangkat kepala, matanya penuh kekaguman. Yang mulia, jika kita tidak bekerja sama dengan Indonesia, kota masa depan Neom yang kita bangun di gurun pasir itu hanya akan menjadi cangkang kosong tanpa jiwa. Kita butuh chip mereka, dan yang lebih penting, kita butuh pola pikir mereka. Di akhir kunjungan, sang wakil presiden memberikan kami masing-masing sebuah wafer silikon bekas sebagai kenang-kenangan. Piringan tipis itu memantulkan cahaya menawan di bawah sinar matahari. Saya memandangnya, merasa yang saya pegang bukanlah sepotong silikon, melainkan sebongkah kebijaksanaan yang membeku. Saat melangkah keluar dari gerbang Nusakon, angin sepoi-sepoi serpong berhembus. Saya melihat para insinyur muda yang keluar masuk kawasan itu. Mereka mengendarai sepeda motor biasa, membawa ransel biasa, makan bekal biasa. Siapa sangka, punggung-punggung biasa inilah yang sedang memikul beban berat ekonomi global. Menteri Khalid menghela napas panjang. Kali ini, benar-benar tulus. Fahad, dulu aku kira kita adalah pusat dunia karena kita punya emas hitam. Tapi hari ini aku baru sadar, kepulauan inilah pusatnya. Yang mereka miliki adalah emas putih. Dan emas putih selamanya lebih cemerlang dari emas hitam. Konvoi kembali bergerak. Kali ini kami akan menuju bandara, bersiap meninggalkan pulau penuh keajaiban ini. Tetapi sebelum itu, Raja memiliki satu keinginan terakhir. Ia ingin, sebelum pesawat lepas landas, melihat sekali lagi pemandangan utuh pulau yang telah mengubahnya dan akan segera mengubah takdir seluruh Timur Tengah. Sebelum ke bandara, kita ke satu tempat dulu. Perintah Raja tiba-tiba. Kemana yang mulia ingin pergi? Ke menara tertinggi itu, Raja menunjuk ke arah Jakarta di kejauhan. Aku ingin berdiri di sana sebagai penghormatan kepada mercusuar agung ini. Ketika kami berdiri di dek observasi Menara Garuda Emas, seluruh cekungan Jakarta terhampar di bawah kaki kami seperti sebuah papan sirkuit yang presisi. Menara yang megah ini, meskipun mungkin tidak setinggi Burj Khalifa kami, pada saat ini saya merasa ia jauh lebih agung. Karena Burj Khalifa dibangun di atas kemewahan gurun pasir, sedangkan Menara Garuda Emas dibangun di atas cincin api Pasifik dan jalur topan, sebuah keajaiban rekayasa. Raja Salman tidak terhanyut oleh pemandangan di luar, melainkan meminta Bapak Suryo membawa kami ke jantung bangunan ini. Sebuah bola emas raksasa seberat 660 ton yang tergantung di antara lantai atas. Sebuah tunet mas damper. Inikah rahasia Indonesia? Pangeran Faisal menatap bola logam raksasa itu, matanya penuh kebingungan. Sebuah bola? Benar, Yang Mulia, jelas Bapak Suryo dengan bangga. Ini bukan sekadar bola. Saat badai atau gempa terjadi, gedung akan bergoyang hebat. Bola ini akan menggunakan inersia fisika untuk berayun ke arah berlawanan, menetralisir gaya eksternal, dan menjaga keseimbangan gedung. Ini adalah salah satu peredam terbesar di dunia, dan penjaga gedung ini. Raja menatap peredam raksasa itu, seolah sedang menatap sebuah filosofi. Setelah lama, ia berbalik dan berkata kepada kami dengan nada serius yang belum pernah terdengar sebelumnya. Faisal, Khalid, kalian mengerti? Inilah posisi Indonesia di dunia ini. Kami saling pandang, menunggu penjelasan Raja. Dunia ini seperti gedung ini, penuh dengan angin kencang geopolitik dan gempa gejolak ekonomi. Raja menunjuk ke bola emas itu. Dan Indonesia adalah peredam ini. Ia tergantung di jantung Asia Tenggara, menahan tekanan raksasa dari Tiongkok, menahan badai persaingan negara besar. Tapi ia tidak tumbang. Sebaliknya, ia menggunakan bobot dan kelenturannya untuk menyeimbangkan seluruh dunia. Jika bola ini jatuh, gedung ini akan patah diterpa badai.
Jika Indonesia runtuh, perdamaian dan kemakmuran dunia juga akan ikut hancur. Menteri Khalid sangat terguncang. Ia menatap bola emas yang sedikit berayun di tiup angin itu dan bergumam. Mengalahkan yang keras dengan kelembutan, mengendalikan gerakan dengan keheningan, ini jauh lebih cerdas daripada kekuatan yang kita tumpuk dengan emas. Di depan bola emas inilah, Raja membuat keputusan strategis terakhirnya. Ini bukan keputusan impulsif, melainkan hasil perenungan mendalam seorang negarawan ulung setelah memahami esensi peradaban. Khalid, perintah Raja. Sampaikan perintah. Aktifkan proyek kembar Abu Dhabi Jakarta. Aku ingin dokter-dokter kita datang ke sini untuk belajar bagaimana menyelamatkan nyawa. Aku ingin insinyur-insinyur kita datang ke sini untuk belajar bagaimana membuat jantung chip. Dan yang lebih penting, aku ingin pejabat-pejabat kita datang ke sini untuk belajar bagaimana melayani rakyat. Siap, Yang Mulia. Dan lagi, Raja menoleh ke Direktur Tariq. Kontrak 5G yang semula akan diberikan kepada Huawei di Shenzhen, batalkan semuanya. Denda pembatalan kita yang bayar. Uang segitu kita sanggup rugi, tapi keamanan masa depan, kita tidak sanggup rugi. Alihkan kontraknya ke Telkomsel dan Mediatek Indonesia. Aku ingin jaringan kita seaman BPJS Indonesia dan sekokoh peredam ini. Siap laksanakan Yang Mulia. Saya akan segera urus. Saat meninggalkan Menara Garuda Emas, senja mewarnai seluruh kota menjadi keemasan. Kota ini tidak punya minyak, tidak punya berlian, tapi ia memiliki cahaya yang lebih menyilaukan. Cahaya kebebasan dan kebijaksanaan yang menyala. Dalam perjalanan ke bandara, suasana di dalam mobil menjadi sedikit melankolis. Kami datang dengan kesombongan, memandang tempat ini sebagai persinggahan darurat, tapi sekarang saat akan pergi. Kami merasa seperti mahasiswa yang baru lulus dari sebuah perpustakaan raksasa. Ransel kami penuh dengan kearifan yang akan berguna seumur hidup. Ketika konvoi kami kembali memasuki jalur VIP Bandara Soekarno-Hatta, pemandangan di sana sekali lagi membuat kami terharu. Tidak ada upacara perpisahan yang megah, tidak ada kerumunan yang melambaikan bendera. Hanya ada beberapa petugas medis yang sudah akrab, Bapak Suryo dan Dr. Budi yang gagah berani di ruang operasi. Mereka berdiri di sana seperti melepas seorang teman lama. Raja bersikeras untuk berdiri, meskipun dokter menyarankannya untuk banyak istirahat. Dengan dipapah oleh Pangeran Faisal, ia perlahan berjalan ke hadapan Bapak Suryo. Bapak Suryo, Raja menggenggam tangannya, bahkan sedikit membungkuk. Dalam tradisi Arab kami, budi penyelamat nyawa harus dibalas dengan mata air. Tapi aku sadar, Indonesia tidak kekurangan apapun. Kalian lebih kaya dari kami, karena kalian memiliki satu sama lain. Kalian lebih kuat dari kami, karena kalian memiliki keyakinan. Bapak Suryo tersenyum, masih dengan sikapnya yang tidak rendah diri dan tidak sombong. Yang Mulia, Indonesia memang kecil di peta dunia, hanya sebuah titik. Tapi selama Anda ingat bahwa di titik ini ada sekelompok orang yang bersedia menyalakan lentera untuk dunia, itu sudah cukup. Aku akan ingat. Raja menunjuk ke jantungnya. Setiap detak jantung ini sekarang mengingatkanku akan budi baik Indonesia. Mulai hari ini, Abu Dhabi adalah saudara paling kokoh bagi Indonesia di Timur Tengah. Saat menaiki pesawat, saya menoleh ke belakang. Dinding kaca terminal berkilauan di bawah matahari terbenam. Di kejauhan, Gunung Salak berdiri tenang menjaga tanah ini. Pesawat meluncur, berakselerasi, dan membubung ke angkasa. Saya menatap kepulauan yang semakin kecil di luar jendela. Pulau yang pernah kami remehkan sebagai pulau buruh itu, kini di mata saya telah berubah menjadi sebuah mercusuar raksasa yang tak pernah padam. Ketika pesawat menembus awan, Raja memanggil saya. Fahd, siap Yang Mulia. Kau telah mengikutiku selama 25 tahun, mengatur perjalanan mewah yang tak terhitung jumlahnya. Raja menatap lautan awan di luar jendela, tatapannya dalam. Tapi kali ini adalah perjalanan terbaik yang pernah kau atur. Meskipun ini sebuah kecelakaan, ini adalah hadiah terbaik dari Allah untuk kita. Maksud Yang Mulia. 72 jam ini? Dalam 72 jam ini, kata Raja perlahan, yang kita saksikan bukanlah pemandangan sebuah negara, melainkan jiwa sebuah bangsa. Aku ingin kau melakukan sesuatu. Perintah, Yang Mulia. Tuliskan semua yang terjadi dalam 3 hari ini. Jangan gunakan format laporan resmi. Tulislah dengan hatimu. Suara Raja tegas dan bertenaga. Aku ingin setiap anak di Timur Tengah tahu bahwa di timur dunia ini ada seorang sahabat yang agung. Namanya Indonesia.
Pesawat terbang stabil di ketinggian 30.000 kaki, meninggalkan pulau hijau itu jauh di belakang. Saya duduk di meja kerja di dalam pesawat, membuka buku catatan kulit tebal saya. Dulu, isinya adalah catatan produksi minyak, daftar pembelian senjata, dan daftar tamu perjamuan kerajaan. Tapi hari ini, dengan tangan gemetar, saya menuliskan legenda 72 jam ini. Judulnya hanya satu baris. Kebangkitan Putra Gurun di Nusantara. Ini bukan sekadar catatan perjalanan. Ini adalah cetak biru strategis yang akan mengubah masa depan Timur Tengah. Beberapa bulan kemudian, cetak biru ini mulai memicu sebuah revolusi tanpa suara di dunia Arab. Yang pertama, bertindak adalah UEA. Perintah pertama Raja setelah kembali ke negaranya bukanlah membeli jet tempur baru, melainkan mendirikan beasiswa bakat masa depan UEA Indonesia. Ini adalah sebuah perubahan bersejarah. Dulu, anak-anak muda terbaik kami hanya dikirim ke Harvard atau Cambridge. Tapi sekarang, gelombang pertama 500 elit yang dipilih dari kalangan kerajaan sudah berkemas, siap berangkat ke Institut Teknologi Bandung untuk belajar teknik elektro dan ke RSPAD untuk belajar kedokteran kritis. Dalam upacara pelepasan, Menteri Khalid mengucapkan kalimat yang mengejutkan media barat. Jika kau ingin belajar cara menghasilkan uang, pergilah ke Wall Street. Tapi jika kau ingin belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk menyejahterakan umat manusia, pergilah ke Indonesia. Menyusul kemudian, proyek kota masa depan NEOM di Arab Saudi, diam-diam mengubah daftar pemasok intinya. Kontrak sistem pengawasan dari Tiongkok yang dulu dianggap tak tergoyahkan, dibatalkan. Penggantinya adalah arsitektur keamanan Internet of Things AIoT dari Indonesia. Direktur Tarik, dalam wawancara dengan Al Jazeera, menunjuk ke kota pintar yang sedang dibangun di belakangnya dan berkata, otak kota ini harus bersih, aman, dan dapat dipercaya. Di dunia ini, hanya Indonesia yang bisa memberi kami jaminan seperti itu. Yang lebih membuat kami terharu adalah, Indonesia tidak menjadi sombong karena kekayaan kami, juga tidak mengubah prinsipnya karena kekuatan kami. Mereka tetaplah kepulauan yang rendah hati, pekerja keras, dan penuh kemanusiaan. Bapak Suryo sesekali mengirimkan buah-buahan musim dari Indonesia, mangga harum manis dan jambu air. Hadiah manis ini, di atas meja makan kerajaan, lebih berharga daripada kaviar. Setiap kali malam tiba, saya memandang gemerlap malam Dubai yang megah namun terasa hampa. Saya selalu teringat pada siswa SMA di Indomaret Jakarta yang makan nasi bungkus sambil bermimpi masuk Nusakon. Saya teringat pada dokter Budi yang menolak menerima amplop tebal dan bersikeras hanya menerima biaya sesuai aturan BPJS. Saya teringat pada bola peredam emas yang diam-diam bekerja di Menara Garuda Emas. Raja benar. Minyak suatu hari akan habis, gedung pencakar langit suatu hari akan lapuk. Tetapi orang Indonesia telah menunjukkan kepada kami sebuah kekayaan yang abadi, ketangguhan. Sebuah negara kepulauan yang miskin sumber daya, menghadapi ancaman dari negara adidaya, menghadapi ujian gempa dan badai, tetapi berhasil menempa dirinya menjadi perisai silikon terkeras di dunia, bahtera medis terhangat, dan mercusuar demokrasi paling bebas. Mereka tidak mengandalkan penjarahan, tidak mengandalkan belas kasihan. Mereka, dengan tangan 280 juta rakyatnya, telah memenangkan rasa hormat yang tulus dari seluruh dunia. Inilah negara adidaya yang sesungguhnya. Kebesaran sebuah negara bukan terletak pada luas wilayahnya, melainkan pada keagungan jiwanya. Pendaratan darurat selama 72 jam ini adalah wahyu dari Allah untuk kami. Ia menghancurkan mitos kami tentang Barat, menghancurkan kesombongan kami akan uang, dan menunjukkan kepada kami sebuah jalan baru menuju masa depan. Sebuah jalan yang dilapisi oleh kebijaksanaan, teknologi, dan kemanusiaan. Jalan Indonesia. Sekarang, setiap kali ada yang bertanya, Fahd, kau sudah berkeliling dunia, di mana tempat terkaya yang pernah kau lihat? Saya akan menjawab tanpa ragu. Bukan Abu Dhabi dengan emas hitamnya, bukan pula New York dengan Wall Street-nya, melainkan kepulauan di tepi Pasifik itu, yang bersinar dengan cahaya teknologi dan kemanusiaan, Indonesia. Cerita sampai di sini teman-teman terkasih. Ini bukan hanya kenangan Fahd. Ini juga adalah pencerahan bagi setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Kita sering berkata, pemandangan terindah di Indonesia adalah orangnya. Tetapi setelah petualangan kerajaan ini, kita harus lebih bangga untuk berkata, senjata terkuat Indonesia juga adalah orangnya. Setiap insinyur yang fokus di lini produksi,
Setiap tenaga medis yang menjaga kehidupan di rumah sakit, setiap pelajar yang belajar hingga larut malam. Kalianlah yang menopang tulang punggung kepulauan ini dan memenangkan tepuk tangan dunia. Jika Anda juga merasa bangga menjadi orang Indonesia, jika Anda juga percaya kekuatan kepulauan ini mampu mengubah dunia, jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Biarkan lebih banyak orang, bahkan teman-teman asing yang belum mengenal Indonesia, melihat kisah yang penuh kekuatan ini. Terakhir, silakan tinggalkan di kolom komentar kalimat yang membuat darah kita mendidih. Indonesia nomor 1. Saya adalah narator Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kebijaksanaan dan kejayaan senantiasa melindungi kepulauan yang indah ini.